Sarif, saya masih ingat 2019 ya, di dalam debat itu waktu itu Pak Jokowi bertanya tentang tim pengendali inflasi daerah dan Pak Prabowo tidak menguasainya dan itu menjadi pembicaraan banyak orang. Terkait juga startup juga kalau tidak salah pernah ditanyakan. Nah, kalau kita melihat malam ini, apakah kita akan bisa melihat juga kompetensi, lalu juga visi, lalu strategi dari masing-masing capres untuk menjawab materi debat pada malam ini? Kalau kita melihat siapa-siapanya ya, Pak Anies adalah seorang sarjana Fakultas Ekonomi, lalu Pak Ganjar juga kurang lebih sangat memiliki pengalaman yang sangat mendalam dalam hal penanganan ekonomi daerahnya, dan dalam waktu 5 tahun terakhir ini Pak Prabowo juga terpapar dengan berbagai macam hal yang terkait dengan makro. Saya yakin apabila hal-hal yang terkait dengan aspek-aspek ekonomi, makro, mikro, pemerintahan, saya yakin mereka pasti memiliki kapasitas yang sangat-sangat baik. Dan dalam debat kali ini saya tidak berharap untuk melihat adanya orang yang dapat TKO gitu ya, untuk dapat KO gitu ya, tetapi yang saya harap lebih pada bagaimana kita mendapatkan sebuah adu atau paparan exposure terhadap gagasan-gagasan yang mereka ingin propose kepada rakyat Indonesia. Ya, dan pada kesempatan kali ini yang kita harapkan, atau paling tidak yang saya harapkan, itu adalah bagaimana mereka bertiga ini memperlihatkan bahwa mereka adalah orang-orang yang fit untuk memimpin. Dan bukan saja untuk menang debat, tapi adalah orang-orang yang fit untuk memimpin. Dan itu yang pada akhirnya amat sangat diharapkan pada orang-orang yang pada intinya masih belum memiliki ketetapan atau keyakinan untuk memilih yang mana. Debat ini kan juga sebenarnya adalah sarana untuk masyarakat menentukan siapa yang akan memimpin kita di 2024. Dan apa yang kita lakukan di sini, Metro TV dan Media Group, ini kan sesuatu yang sebenarnya untuk menyebarluaskan, Mas Arief. Apakah kira-kira memang semua media bisa melakukan hal itu, atau seperti apa kira-kira? Saya melihat pada tahun ini outlet atau media outlet yang memberikan layanan kepada publik untuk memperlihatkan apa yang akan dilaksanakan di KPU pada malam ini, itu bukan saja televisi, tapi juga ada yang audio based atau seperti radio atau radio streaming, tapi juga digital portal yang begitu banyak yang pada akhirnya kita malam ini sekaligus live di YouTube kan? Ada dua channel sekaligus tiga channel dan ini merupakan salah satu bukti bahwa ini merupakan sebuah event yang akan dilihat dengan jumlah mata, pasang mata yang jauh lebih banyak di 2019. Dan dengan demikian saya yakin kepastian atau keyakinan orang untuk mulai memilih siapa itu akan jauh lebih bagus. Mereka bisa saja mungkin terpapar dengan money politics, tetapi begitu mereka sudah meyakinkan diri bahwa si A, si B, si C lah yang mereka akan pilih, itu merupakan salah satu hal yang akan menjadi salah satu advantage kenapa penyebar luasan ini yang diikuti oleh banyak sekali media outlet itu demikian baik pada kesempatan di tahun 2024 ini. Tapi Mas Arief, kalau melihat format dari debat malam ini, muncul tanda tanya juga bagaimana debat ini bukan cerdas cermat seperti tadi beberapa panelis mengatakan. Bagaimana kemudian kalau saya dan Mas Arief misalnya berdebat, saya bisa meng-challenge pikiran Mas Arief, demikian sebaliknya. Karena katanya KPU katanya mau bikin ramai, tapi hal-hal seperti itu konon katanya akan minimal. Kita belum lihat sih. Kalau memang kemudian ternyata minim, saling menguji gagasan itu, masih bermanfaat tidak debat ini? Setidaknya saya akan terpapar oleh hal-hal baik meskipun tidak maksimum. Saya yakin apabila debat kali ini pihak-pihak yang akan berpartisipasi, misalnya ada 2 moderator, mereka akan harus tahu diri bahwa yang ingin dilihat oleh masyarakat Indonesia bukanlah 2 moderator tersebut. Bukan mereka tapi adalah bagaimana para calon presiden kita untuk mengutarakan gagasannya, menyanggah gagasan orang lain yang dia tidak percayai, dan pada akhirnya memperlihatkan ada ide yang lebih bagus yang dia ingin kemukakan. Dan ini merupakan salah satu hal yang kita harapkan nanti
masyarakat Indonesia akan melihat, akan menjadikan ini sebuah referensi untuk dibawa kembali ke 14 Februari mendatang di kotak pencoblosan. Dan Metro TV akan terus menyiarkan keseluruhan debat ya, rencana begitu ya Mas Arief ya? Kita akan kita akan menayangkan ini sampai pukul 00. Jadi setelah debat selesai pun kita akan memberikan sebuah catatan, kita akan membahas berbagai macam hal, dan kita akan ulang lagi sampai jam 4 pagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.